Siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, terima kasih anak-anak Siang, Bu. kelas ya. Terima kasih anak-anak kelas 7A dan B yang sudah bergabung pada VCON atau Virtual Conference via Zoom siang hari ini ya. Kali ini kita masuk materi bab 2 yaitu program pengolah angka. Ya. Jadi sudah bersiap dengan modul pengayaannya. Nah, ini modul pengayaan kelas 7 atau kelas 1 ya. Kita lihat daftar isinya ada 5 poin. Poin A, mengenal Microsoft Excel. Ini salah satu program pengolah angka ya. Kemudian poin B, bagaimana membuka dan menutup Microsoft Excel 2010 versinya. Lalu poin C, menu dan icon pada Microsoft Excel 2010. Dan poin D ada rumus atau formula. Dan yang terakhir, poin E adalah fungsi. Gitu ya. Seperti apa? Sekarang saya share screen. Oke, mohon menunggu. Saya akan bersiap untuk share screen. Baik. Bisa dilihat pada layar, saya sekarang sedang membagikan slide aplikasi pengolahan angka. Pengolah angka. Bisa dilihat anak-anak? Boleh open mic? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Aplikasi pengolah angka dalam bahasa informatika, bahasa asing gitu ya, sering disebut dengan spreadsheet. Nah, bisa diperhatikan penulisan spreadsheet. 1 digit saja kalian tidak lengkap menulis, maka makna artinya akan berbeda. Hati-hati ya. Jadi, spreadsheet adalah aplikasi pengolah angka. Nanti materi ini akan saya share di Google Classroom. Boleh disimak dulu ya. Nah, sambil intermezzo sebentar, bahwa kali ini adalah pertemuan kelima anak-anak. Kita bertemu tatap muka virtual ya, jarak jauh dari rumah, ada saya dari sekolah. Nah, setelah ini kalian akan menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu. Ya, jangan lupa selama kesibukan menyambut gitu ya, hore. Selama menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan, harapan saya luangkan juga waktu untuk melaksanakan tengah ya. Jadi materinya bab 1 dan bab 2. Tapi kita lihat nanti nih, bab 2-nya berakhir sampai mana materi saya bisa menjelaskan. Ya, sisanya kalian harus belajar mandiri. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanya lewat Japri atau di grup lebih baik ya. Karena nanti teman yang bisa merespon pertanyaan kalian itu membantu. Atau bisa kalian browsing, searching di Google. Ya, jadi kalau saya slow respon, nggak bisa sekarang tanya, sekarang jawab. Ya, karena begitu banyak WA group yang masuk di saya dan juga bukan hanya untuk melayani pembelajaran kalian aja ya. Jadi slow respon, intinya respon dari saya lambat, bisa 2 hari paling lama gitu ya untuk membalas pertanyaan dari kalian. Jadi ingat, bab 1, bab 2 adalah materi yang akan saya gunakan sebagai PTS, penilaian tengah semester. Bab 1 itu ada operasi dasar komputer, bab 2 adalah program, software, aplikasi pengolah angka. Sekali lagi, dalam bahasa IT sering disebut dengan istilah spreadsheet. Aduh, maaf, saya batuk. Nah,
Kompetensi dasar mengenal data berupa angka. Jadi data itu, apa yang dimaksud dengan data? Itu yang diolah ya, sebelum menjadi informasi, berisi fakta gitu kan, berupa angka dan hasil perhitungan rumus, dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Kemudian berikutnya membuat sebuah sheet. Jadi jika kita tadi sudah dengar kata istilah spreadsheet. Jadi pengolah angka itu punya ciri khas yang disebut dengan sheet. Jika kalian buka salah satu tampilan dari pengolah angka, di sana terdiri dari sebuah sheet lembar-lembar kerja. Kumpulannya disebut dengan worksheet. Ya, yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Apa itu fungsi? Nanti kita bahas. Nah, tujuan. Siswa dapat menjelaskan menu. Jadi ada menu-menu. Bukan hanya ke rumah makan aja, kalian disodori menu ya. Itu ada menu makan, menu minum, makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Nah, tapi belajar juga ada menunya. Ada icon, bukan ikon, apalagi ikan. Ya, ini jam rawan, jam makan siang. Siapa tahu bayangannya berbeda. Icon itu dalam bahasa IT-nya disebut dengan shortcut ya. Lambang simbol dari program yang menempel pada desktop atau wallpaper gitu ya. Icon pada program pengolah angka. Kemudian siswa dapat menggunakan menu dan icon pada program pengolah angka. Jadi setelah tahu fungsinya, kita gunakan. Dengan menggunakan, baru kalian memahami. Oh, ternyata membuat perhitungan itu rumusnya ini. Menunya ini, gitu ya. Nanti kita telaah lagi lebih dalam. Nah, yang terakhir siswa dapat membuat dokumen. Di mana? Di pengolah angka tentunya ya. Sebenarnya kata yang paling tepat nih dokumen biasanya untuk pengolah kata. Tapi dokumen dalam arti universal. Pengolah angka juga bisa disebut dengan dokumen, arsip, lembar kerja. Baik, sekarang kita masuk nih ke tampilan pengolahan angka. Aplikasi, software, program. Karena berbicara mengenai satu aplikasi di sini Excel, jadi tampilannya bisa kalian lihat nih. Bu, punya saya tampilan ikonnya seperti ini. Ada yang bilang seperti pojok kiri bawah, ya. Kemudian ada yang nomor 2 dari kiri, nomor 3 dari kiri, nomor 4, nomor 5. Nah, ini tidak menjadi persoalan, ya. Karena icon dari setiap versi itu berbeda. Nah, ini bisa disebut dengan shortcut atau icon dari program pengolah angka. Nah, identitasnya itu ciri khasnya hijau gitu ya kalau Excel pengolah angka. Kalau pengolah kata Word itu ciri khasnya dominan. Iya, betul, biru. Terima kasih sudah membantu saya. Berarti anak sudah familiar menggunakan pengolah kata. Apa sih pengolah angka? Nah, ini kita masuk ke sub pengertian. Aplikasi pengolah angka, ingat, atau istilahnya spreadsheet, merupakan aplikasi untuk membantu seseorang dalam mengerjakan tugas yang melibatkan banyak angka. Yang berhubungan dengan angka, tadi sudah ditekankan mengolah angka, memproses angka. Yang paling sederhana, ya, misalnya nanti kalian saya beri project, kalian dikasih uang bulanan nggak sama orang tuanya? Dikasih, Bu. Nah, dikasih ya, uang saku, uang jajan, bekal gitu. Iya, dikasih, saya yakin. Bagaimana cara kalian mempertanggungjawabkan uang tersebut yang diberi dari orang tua? Buat laporan tertulisnya. Ya, apa saja yang kalian gunakan uang dari orang tua tersebut? Untuk keperluan apa saja? Ada sisanya enggak? Gitu. Ada ditabung nggak? Gitu ya. Kalau sisa berarti ditabung. Laporannya harus jelas. Mungkin ada orang tua yang sangat protektif dengan uang yang diberikan.
Anak harus bertanggung jawab. Sekarang sudah SMP, bukan lagi SD. Berarti harus lebih teliti dalam menggunakan uang. Nah, program yang bisa membantu kalian nih, pengolah angka ini salah satunya Excel. Sangat mudah digunakan. Ya, kalian bisa buat laporan sama orang tuanya. Bisa dikirim secara digital filenya. Mungkin laporan harian, uang harian diberi. Ada yang mingguan diberikan. Ada yang bulanan, ada yang triwulanan, gitu ya. Bervariatif. Silahkan kalian membuat laporan sederhananya. Itu bisa dikumpul nanti ke saya di akhir materi bab 2, ya, sebagai tambahan nilai PTS nanti. Nah, ini bisa dikit buat anak-anak yang sudah gabung Zoom nanti ya. Jadi sudah punya bayangan nanti tugas dari saya adalah membuat laporan keuangan, uang saku, uang belanja, uang bekal dari orang tua, ya. Kemudian pengertian berikutnya, aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai jenis fungsi untuk melakukan perhitungan. Nah, apa itu fungsi? Ada fungsi untuk melakukan penjumlahan. Ada fungsi untuk melakukan pembagian gitu ya. Ada fungsi untuk melakukan penyimpanan di dalam aplikasi ini. Kemudian pengertian yang terakhir, perangkat aplikasi pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Sudah jelas ya? Dari tadi istilah angka sudah terus saya dengung-dengungkan. Apa sih kemampuan dari aplikasi pengolah angka? Yang pertama, dia mampu membuat tabel data. Tabel, terbayang ya? Ada baris, ada kolom. Coba dibuka nanti aplikasi pengolah angkanya. Pasti tampilan yang kalian lihat, ya itu tadi, ada baris. Kalau baris di sisi kiri dia 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kolom di atas tuh, dari kiri ke kanan. Kita lihat ada kolom A, B, C, dan seterusnya. Kemampuan dalam pembuatan tabel. Kemudian kemampuan yang kedua, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus. Nah, karena ada perhitungan, ada angka, tentu kalian ingin bekerja dengan mudah. Ada rumus-rumus yang secara default atau yang secara otomatis sudah tersedia pada aplikasi tersebut. Kalian tinggal pakai, tinggal gunakan, tinggal panggil rumus-rumus tersebut. Mulai dari rumus menjumlah atau sum, mencari nilai rata-rata atau average, nilai tertinggi, max, nilai terendah, min, gitu ya. Menghitung jumlah data, count, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan berikutnya adalah grafik. Nah, biasanya nih kita perlu ada orang yang mengerti dengan visual, ya, lewat mata. Jadi dengan membaca grafik, nah kalian nih kan harus jago literasi. Literasi nggak hanya dalam mode teks saja, ada yang dengan mode grafik. Oh, membaca grafik, fluktuasinya, peningkatannya seperti apa nih? Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, gitu ya. Grafik biasanya ada grafik dalam bentuk batang, balok gitu ya, memanjang, ada yang bentuk garis, line, ada bentuk pie, lingkaran, gitu ya, dipecah-pecah seperti kue bolu. Nah, bagi yang sering makan bolu nih pasti tahu ya, namanya bunter, bulat, melingkar, itu kalau dipotong, dibagi rata, atau dibagi lebih besar. Nah, itu grafik juga dalam bentuk pie seperti itu. Kemudian kemampuan berikutnya ada database. Itu dibaca database, tulisannya database. Ya, database ini adalah lemari arsip, gampangnya, media penyimpanan. Dia mampu sebagai database. Jadi bisa kamu integrasikan dengan aplikasi lain. Seperti tadi ada yang nyeletuk bilang Word gitu ya, pengolah kata. Bisa. Tabel yang ada, grafik yang ada di Excel, kita bisa import
bisa include, bisa insert, bisa sisipkan di aplikasi pengolah lainnya. Apakah grafis, pengolah angka, pengolah kata gitu ya, pengolah presentasi. Nah, ini sebagai database, penyimpanan dan sebagainya. Itu kemampuannya. Fitur-fitur untuk menyajikan data, fitur, fasilitas, apa aja sih yang disiapkan sama aplikasi pengolah angka gitu kan? Fiturnya kemampuan sama seperti kamu membeli sebuah ponsel, membeli tablet, membeli komputer. Fiturnya apa? Kamera, kameranya berapa megapiksel, kerapatan gambarnya gitu ya. Kemudian apalagi? Bisa nggak pakai internet gitu kan? Anak-anak kalau beli ponsel mau yang canggih, mau yang bisa selfie, bisa untuk akses internet, bisa mendengar atau memutar radio, memutar musik dan sebagainya. Itu fitur. Sama di pengolah angka juga ada fitur, fasilitas. Fitur yang pertama short, mengurutkan data. Karena dia sebagai database, tentu kita akan dibantu dengan memudahkan diurut. Seperti misalnya saya memberikan link absen. Kalian bebas, tidak harus nomor 1 dulu ngabsen ya, kemudian nomor 2, lalu lanjut nomor 3. Namanya online, dari mana aja bisa diakses. Ya, ada timing, ada waktu. Nah, bisa saya urut berdasarkan waktu. Siapa yang tercepat absen hari ini? Bisa, tidak harus nomor absen 1 duluan. Gitu ya. Atau siapa yang sudah mengumpulkan tugas? Nomor absen berapa? Kalau kata kuncinya nomor absen. Nomor absen berapa yang belum mengumpul tugas? Nah, itu pengurutan data. Di short, memudahkan kita kerja. Ada kriteria-kriteria, ya. Siapa yang tidak pernah hadir dalam Vicon saya gitu ya, diurutkan kriterianya. Kemudian fitur berikutnya ada filter, penyaringan data. Jadi mana-mana yang diperlukan, saya filter. Oh, saya cuma perlu kelas, nomor absen, nama, nilai akhir. Saya nggak perlu tuh nilai harian pertama, kedua, ketiga. Untuk rapot saya hanya perlu nilai akhirnya aja. Itu kita bisa filter. Kita saring data-data yang kita perlukan. Itu difilter. Kemudian fitur yang ketiga ada chart. Nah, masih refresh ya. Chart itu adalah grafik. Ingat tadi kemampuan fitur. Nah, ini ada juga grafik. Disisipkan sehingga lebih mudah dimengerti. Selain anak membaca tabel, ternyata dengan membaca grafik, apalagi full color, dibedakan warnanya. Ada yang warna merah, kuning, hijau, gitu ya, abu-abu. Nah, itu lebih mudah dibaca. Kemudian ada fitur berikutnya formula. Formula ini adalah rumus. Jadi ada fasilitas formula yang mudah kita gunakan, yang tinggal ambil aja, main comot. Ya, diberikan kemudahan. Nah, kita pelajari fitur-fiturnya. Baik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis. Nah, perjalanan panjang anak-anak, 18 menit sudah berlalu. Perlahan ya, slow but sure. Kalau mau di-cut saya boleh ya, Bu, kecepatan gitu boleh supaya ada respon dari kalian. Atau Bu kurang jelas gitu silahkan. Jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Oke, ada yang open mic? Ada masalah? Mungkin suara saya timbul tenggelam gitu, boleh. Open mic, open kamera. Bagi yang Agak kecepatan, Bu. Oh, kecepatan. Ya. Oke, saya perlambat sekarang. Makasih, Bu. Sama-sama, Sukma. Baik, sekarang kita masuk ke subjenis-jenis. Berarti tidak hanya satu macamnya. Ya, kalau dari tadi saya hanya bilang Excel, Excel, Excel. Ternyata sebelum Excel itu udah ada. Zaman saya namanya Lotus 123. Waktu saya seumuran kalian. SMP itu nama aplikasinya adalah Lotus 123 gitu ya. Oke, kita lihat nih yang di layar.
Kasprit. Nah, nggak jauh-jauh dari istilah sprit. Sprit, Kasprit. Aplikasi pengolah angka yang bersifat open source. Saya garis bawahi di sini open source. Artinya open ya udah pasti terbuka. Source ini adalah codingnya dalam bahasa IT itu siapa aja bisa mengembangkan. Biasanya orang-orang yang bisa bahasa pemrograman, programmer, tentunya hacker, apalagi cracker. Nah, di sini dia bisa mengembangkan open source. Artinya mau diubah tampilannya, mau ditambahkan fungsi atau rumus, mau dimodifikasi, mau dikombinasi. Nah, ini dia open source. Oke, bicara open source gini deh gampangnya, Nana. Ibu kasih contoh. Misal, kamu ingin makan mie gitu ya. Saya yakin semua tahu yang namanya mie, entah mie goreng, mie kuah gitu. Mau makan mie. Nah, sekarang mau makan mie dengan cara beli atau dengan cara buat? Kalau beli, kita pesan jadi udah tinggal makan, gitu ya. Kalau buat, kita harus punya bahan, gitu kan? Kita mix, kita campur bahan yang ada di rumah. Entah mie-nya mau pakai daging bakso, daging ayam, daging babi, seafood, mau pedas, mau apa, kita yang mix, kita yang mau tata sajikan seperti apa, itu yang dinamakan open source. Ya, kita yang ngembangkan sendiri sesuai selera. Kalau closed source, seperti kamu beli mie di luar tadi, apa di warung, di restoran, apa kamu boleh masuk dapur seenaknya, ikut campur sama chefnya. Jangan gini dong, ini diatur-atur, nggak bisa. Kamu tinggal duduk, terima jadi. Walaupun ada menunya request, mau pakai telur, mau tanpa telur, mau seafood, artinya kamu nggak bisa ikut campur di dapur. Ya, apa yang disediakan, disajikan, tinggal makan. Tapi kalau di rumah, dapur sendiri, kamu bisa berkreasi, membuat mie goreng, mie kuah seperti apa, itulah open source. Ya, itu istilah open source dan closed source. Artinya kamu bisa mengembangkan ide-ide kreatifmu di dapurmu. Dapurnya itu dibuka, itu open source. Kalau closed source, dapurnya tertutup. Terima jadi. Salah satunya Microsoft Office Excel. Itu closed source. Kamu tinggal pakai, nggak bisa ngubek-ngubek dapurnya. Ya. Nah, itu tadi contoh open dan closed source. Kemudian ada multi platform. Multi artinya banyak. Platform itu merek gitu ya. Di bab 1 kamu udah kenal yang namanya sistem operasi komputer. Harapan saya sih masih ingat walau pertemuan sebelumnya pengayaan, 2 kali sebelumnya itu ada ulangan harian. Ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih tatap muka lagi. Sistem operasi komputer itu kan ada yang namanya Windows, ada namanya Macintosh, Unix, Linux. Nah, itu multi-platform. DOS. Benar, terima kasih udah mengingatkan saya. Macos. Macintosh, ya. Mac OS. Oke, betul. Ini namanya multi, banyak platform, merek. Kasprit bisa dipasang, diinstal di multi-platform ini yang tadi saya sebutkan. Dia tidak fanatik sama satu OS. Ya, dia support di beberapa OS. Itu yang dinamakan multi-platform biasanya. Nah, tadi kita bicara open source, di bawah ini udah ada. Berarti kita dapat mendownload secara gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas. Nah, berkali-kali di-download, berkali-kali diinstal. Nah, itu open source, tidak berbayar, free, gratis. Ya, tuh yang pertama. Jenis yang berikutnya ada namanya Start Office Calc. Nah, Calc dari kata kalkulator nih, kalian nggak asing pasti ya.
Office masih berbau perkantoran. Star Office Cal, alat hitung. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Sun Microsystem. Star Office Cal adalah aplikasi pengolah angka juga sifatnya multi-platform. Nah, istilah ini nggak asing lagi karena tadi di jenis yang pertama Casprint kita udah bahas apa yang namanya multi-platform yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Nah, termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Nah, Solaris ini baru terbahas ya di sini. Waktu di bab 1 saya tidak sempat membahas Solaris. Kalau kalian penasaran, boleh browsing, searching, apa sih tampilan dari Solaris OS, gitu ya, silahkan. Iya, Bu. Terima kasih responnya. Masuk ke jenis yang ketiga. Ada, kalau tadi masih ingat, Star Office Cal. Yang ketiga ini Open Office Cal. Kata yang pertama aja yang beda ya. Kalau yang tadi Star Office Cal, yang sekarang Open Office Cal. Nah, ini ada gambar sebelahnya, tampilannya Apache. Apache ini berarti perusahaan yang memproduksi software Open Office Cal. Open Office Cal adalah program spreadsheet. Ingat, spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah angka yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar, Ya, Bu. memelihara, record, dan menganalisis data. Open Office Cal dapat digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet, menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data, dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Dokumen Open Office Cal disebut spreadsheet. Pada saat membuka spreadsheet baru akan disediakan 3 sheet. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Hampir sama dengan Excel ya. Di bawah 2010, nah itu tampilannya secara otomatis atau default akan menampilkan 3 lembar sheet kosong yang siap kalian gunakan dalam satu worksheet. Ya, kita bisa nambah atau mengurangi sheet dengan cara klik sheet di sampingnya add gitu ya, atau remove atau delete gitu. Baik, kita lanjut pada jenis yang keempat. Jenis yang keempat di sini ada yang namanya Genome Office atau genomic. Masih berhubungan dengan angka, numerik gitu ya. Genomic merupakan aplikasi pengolah angka yang terdapat pada sistem Linux. Nah, perhatikan, di sini hanya support di OS Linux. Ingat jargonnya Linux itu burung penguin. Kalau Windows, jargonnya adalah jendela. Jendela, Bu. Betul. Oke. Jangan dicoret-coret itunya, layar. Iya, jangan dicoret ya. Linux dengan desktop environment genome. Aplikasi ini nggak jauh beda dengan aplikasi pengolah angka lainnya. Fiturnya hampir sama ya, ada fungsi sort, filter, chat. Aplikasi ini jarang digunakan di masyarakat Indonesia. Wah, ini catatan. Karena sistem Linux sendiri jarang digunakan. Tapi sewaktu saya jadi mahasiswi, saya menggunakan Linux dan Office, maksud saya bukan Office, Linux dan Windows. Bisa, dalam satu komputer kita install 2 OS. Tapi tidak bisa keduanya dijalankan sekaligus. Kalau mau pakai Linux, kita harus shutdown dulu Windows. Kalau mau pakai Linux, kita shutdown Windows. Kalau mau pakai Windows, kita turn off, matikan shutdown Linux. Ya. Tapi kapasitas harddisk harus besar sehingga bisa support 2 OS dalam satu laptop atau komputer. Memang. Kalau mahasiswa itu udah biasa pakai Linux ya.
untuk guru-guru sendiri jarang yang menggunakan Linux. Kalau diprosentasekan 20-30% masyarakat Indonesia menggunakan OS Linux. Sebenarnya ini adalah open source Linux ya. Nah, selain itu, para pengguna sistem Linux pun lebih memilih openoffice.org, Kak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi ini, kalian bisa mengunjungi situsnya di genome.org/genomeric. Lagi 1 menit, Bu. Lagi 1 menit? Enggak. Masih 11 menit, sayang. Ya, 11 menit. Tiba-tiba terkik nanti, Bu. Enggak. Kita kan tadi mulainya mundur ya, 11.40. 11.10. Waktunya 40 menit ya, Bu, ya? Atau berapa, Bu? 40 menit. 40 menit yang free. Siap, Bu. Baik. Nanti slide ini akan saya share di Classroom ya, tenang ya. Bu, jenis aplikasi pengolah angkanya ada di materi di buku? Ada. Halaman berapa, Bu? Ada Di halaman tepatnya dari 23 itu. ya. Ciri-ciri nggak pernah belajar. Halaman 23 bab 2 itu. Tepatnya ya udah. anak-anak, saya kan ada kasih buku sekolah elektronik BSE. Ya, di BSE, tolong kalian baca-baca juga BSE-nya. Masih ingat dengan BSE, buku informatika digitalnya, itu dibahas. Saya ambil dari sana juga materi ini. Ya. Yang waktu ini diambil di sekolah, Bu ya? Bukan. Digital file, anak-anak. Coba nanti saya share lagi ya. Saya nggak ada, Bu. Yang Ya, Ibu share di Classroom dulu itu ya, Bu? Iya, betul. Bagi yang sudah mendownload, bisa simpan di komputer atau di HP-nya, simpan di Google Drive masing-masing. Kan sudah pada punya Gmail. Gmail-nya dimanfaatkan drive-nya untuk menyimpan. Punya saya hilang, Bu. Punya Oke. Ramana hilang. Nanti Bentar, saya share lagi, share Bu. lagi. Siap. Oke. Sabar ya. Nggak langsung di menit, di detik sekarang gitu ya. Ditunggu ya. Paling nggak hari ini akan saya share. Kamu bisa buka besok, nanti malam gitu ya. Kita lanjut lagi ke jenis aplikasi berikutnya, Abacus. Abacus ini adalah aplikasi juga pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Awalnya, Abacus dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST, bukan di Indonesia ya, Portugal, di bawah bimbingan Profesor Arlindo Oliveira. Baik, agak percepat, saya takut di 11.50. Ya, Lotus 123. Ya, Lotus 123 seperti yang saya bilang tadi. Di zaman Ya, pernah kalian dengar, Bu. pernah dengar, sekarang makin dengar lagi, lebih jelas lagi ya. Zaman Ya, saya Bu. SMP seperti kalian, yang saya gunakan itu Lotus 123. Aplikasi pengolah angka dikeluarkan oleh IBM, ya, International Business Machine. Lotus 123 dikeluarkan dalam satu paket, ya, aplikasi Office, sama seperti Office Excel sekarang nih, satu paket juga sama Word, sama Access, gitu ya, sama PowerPoint dan keluarganya. Nah, Office ini dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Lotus 123 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Nah, sistem operasi sebelum Windows itu namanya DOS, yang operasinya menggunakan disket, sehingga dipanjangkan namanya Disk Operating System. Sistem ini akan bisa beroperasi karena adanya disket, tapi disket sekarang udah punah, ya. Nggak perlu lagi nyalain komputer pakai disket, kemudian nyalain lagi menggunakan aplikasi lagi dengan disket. Semua sudah terpasang secara otomatis OS dan software pendukung. Kalau zaman saya mah ribet, jadi harus punya beberapa disket.
disket OS, disket aplikasi, ribet. Ya, komputer memorinya tidak bisa menyimpan, hanya mengoperasikan aja. Namun pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada program Windows. Dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Tapi sekarang udah mulai tenggelam ya, itu di era tahun 80-an. Nah, kelebihan dan kekurangan. Nah, ini ada tabelnya. Masing-masing aplikasi pengolah angka seperti yang saya jelaskan tadi, Casprit, Star Office Cal, Open Office Cal, Genome atau Genomeric, Abacus, Lotus 123 termasuk Excel punya kelebihan dan kekurangan. Saya nggak perlu bacakan ya. Nanti slide ini akan saya share. Kamu bisa baca mandiri dari rumah. Nah, 5 menit lagi kita akan meninggalkan room. Di sini ada menu dan icon pada aplikasi pengolah angka. Ada 8 menu. Saya kenalkan dulu, tapi detailnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sekaligus prakteknya nanti ya. Jadi ada namanya ribbon. Oke, thank you. Ribbon. Home tab, karena dia berbentuk tab. Insert tab. Page layout tab. Formula tab. Data tab. Review tab. Dan view tab. Masing-masing itu saya bahas. Seperti apa sih itu ribbon? Nah, ini tampilan ribbon. Kemudian seperti apa itu yang dinamakan dengan, maaf kecepatan ya, home tab. Nah, ini ada file tab. Ini yang disebut tab gitu ya. Di sebelah file ada home, ada insert, page layout, formula, data, review tab, dan yang paling pojok kanan ada view tab. Yes, itu bentuknya tab. Kalau kenapa disebutnya tab? Nah, tab itu artinya ada yang menonjol sedikit gitu ya. Kalau kamu punya filling kabinet, lemari besi di rumah, di kantor, di sekolah gitu ada. Maaf. Jadi kalau kita mengarsipkan dalam map, aduh maaf, dari pagi berkicau. Maaf Bu, patah-patah Bu. Patah-patah suaranya Bu. Maaf, karena saya batuk. Oke. Disebut tab karena tadi itu ada bagian yang terlihat itu seperti text file home, itu bentuknya seperti tab. Dalam filling kabinet, lemari besi penyimpanan, map itu ada bagian yang menonjol gitu ya, untuk membedakan arsip satu, map satu dengan lainnya kita beri tanda tab, tabulation. Nah, oke. Itu tadi tampilan dari tab di masing-masing fitur ya. Oke, nanti kita masuk lagi ke data. Kemudian ada yang namanya cell pada worksheet. Mengenal tampilan Excel. Nah, kita tidak bahas lebih dalam dulu ya. Ini saya hanya memajukan slide-nya aja supaya kalian terbayang isinya seperti apa. Seperti tadi saya bilang ada secara default sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, ini untuk menambah sheet gitu ya. Kemudian bagaimana menyimpan file. Nah, ini seperti ini tampilan untuk penyimpanan prosesnya. Ini yang selalu kadang anak-anak lupa menyimpan. Habis kerja main close aja, nggak disimpan hasil praktikumnya. Sudah disimpan, ke pertemuan praktek berikutnya bingung carinya. Nah, ini belajar tertib administrasi. Ya. Baik, itu tampilan slide yang terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya tidak bisa fast respon, baik Japri gitu maupun di grup. Silakan bagi yang bisa membantu menjawab kesulitan teman di grup, itu sangat baik kalian berkolaborasi, bekerja sama ya. Karena saya slow respon, gitu ya. Ya Bu.
harap maklum karena terlalu banyak WA grup. Iya, Bu. Baik, Ya, Bu. 1 menit lagi kita akan berakhir. Ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalian pelajari modul pengayaan atau LKS dari halaman 23 sampai